Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan dengan kegembiraan. Segembira Barcelona menang 5-0 berhadapan dengan Young Black, bukanlah, alias Young Boys ya, di match kedua Liga Champions yang berlangsung di Olympic Stadium atau Montjuic Stadium. Dan sebahagia kita melihat Paris Saint-Germain kalah dari Arsenal dengan skor 2-0. Untuk klub haram, untuk klub sampah, untuk klub terkutuk, Anda layak kalah, Anda layak menerima kebusukan, dan Anda tidak layak di Liga Champions ya. Dan ini buat kalian yang lagi nonton, ini ada juga yang lagi live YouTube gua. Aduh, gua kasih tahu. Nih, YouTube gua lagi live sekarang karena ini baru saja selesai match Barcelona lawan si Young Boys ya. Jadi 5-0 itu ada melalui gol yang dicetak oleh Rapinya, Lewandowski 2 gol, Inigo Martinez, dan satu lagi on goal hasil dari passing asal-asalan Balde ya. Jadi Barcelona bermain di awal dengan 10 pemain ya, winning team ya, 10 pemain winning team plus 1 mayat hidup yaitu Ferran Torres. Dia mayat hidup ya. Jadi nanti ada sesi Ferran Torres tersendiri, tunggu. Tapi sebelumnya yang mau absen, gue malu karena ini YouTube gue lagi live juga. Ini dari mana? Ini lagi mau absen. Halo, Han, anti cut. Iya bener. Ini kayaknya Ferran harus dibubarin full time. Dia capek sendiri sama cedera serius. Iya, masuk first take nih. Iya bener, lo semua masuk first take. Ansu Fati. Nah, jadi selain gua akan bahas Barcelona yang menang 5-0, ada beberapa pemain Barcelona yang comeback ya, yang cedera. Di antaranya ada Frenkie de Jong dan ada juga Ansu Fati. Seperti apa mereka nanti gak akan gue bahas. Dan ada juga beberapa pemain dari Barça B ya, atletiknya Barcelona yang dibawa, yaitu ada Cuenca yang masuk menggantikan posisi Inigo Martinez. Ya, salam Indo Barca Lombok. Ya, tar dulu ya. Nih, salam Indo Barca Lombok. Ini gue siaran dulu ya. Absen. Ya, ini siaran dulu. Ntar, nih lanjutin dulu guys. Ya, ini ada guys, ini ada 300 orang yang lagi nonton di sini. Ya. Barcelona bermain dengan winning team di awal laga. Teman-teman, siapa aja winning team? Ya, sebenarnya bukan Inaki Peña ya, kipernya. Harusnya Ter Stegen di situ atau Szczęsny. Tapi di depan di posisi back itu ada Balde sebelah kiri, lalu ada Inigo Martinez dan Cubarsí, duet yang menurut gue sejauh ini gue terbaik di lini belakang Barcelona. Dan sebelah kanan itu ada Jules Koundé yang semakin perfect, semakin bisa mengubah dirinya menjadi full back lagi, bukan central back seperti dia main di klub sebelumnya. Jadi ini adalah 4 winning team di Barcelona. Duanya siapa? Duanya double pivot, ada Casado dan Pedri. Ya, Casado dan Pedri ini sejauh ini lagi-lagi gue bilang, gue mau mengatakan bahwa yang lagi live, gue mau mengatakan bahwa ini adalah double pivot terbaik Barcelona sejauh ini ya. Lalu di depannya ada siapa? Di depan ada Rapinya. Rapinya yang bermain di belakang Lewandowski, yang kalau anak zaman sekarang bilang apotek tutup. Kenapa itu apotek tutup? Nggak ada obeng. Nah, berarti bukan apotek kalau mencari obeng di mana, toko material. Bro, gue malu nih lagi live. Ya, di depan ada Robert Lewandowski yang sudah bisa hat-trick dari 3 klub di Liga Champions ya. Dia pernah hat-trick di Dortmund, dia pernah hat-trick di Munchen, dia pernah hat-trick juga di Barcelona. Jadi Lewandowski dan Liga Champions memang ada keterikatan emosional di situ. Dan di sebelah kanan Lamine Yamal yang kesurupan Neymar kali ini ya, bukan lagi kesurupan Messi, karena kalau dia lagi kesurupan Messi pasti kalau nggak assist cetak gol. Tapi lagi kesurupan Neymar, lebih banyak gocek. Dan di sebelah kiri ada portal 17-an ya, ada mayat hidup portal 17-an, ada hiu ompong, ada pohon palem yang diem aja, ada pohon salak di situ yang bernama Ferran Torres ya. Ini yang komen live baca
Ferran semua komennya nih. Ya, itu line up Barcelona. Jadi 10 winning team plus 1 mayat hidup. Ya, itu si Ferran Torres, admin Barcelona juga ya. Terima kasih ya Al-Fatih. Itu anak gawang, iya. Vertol, iya. Ini gue mau siaran dulu ya. Nah, oke. Lanjut. Seperti apa permainan Barcelona? Ya, Barcelona bermain seperti Barcelona pada umumnya. Dipegang Hansi Flick ya. Dia punya transisi. Dia seneng, dia bagus dalam penyerangan. Dia juga bagus dalam koordinasi di lini belakang. Selagi masih Inigo Martinez. Tapi yang perlu diketahui bahwa lawannya adalah Young Boys. Young Boys bukan siapa-siapa di Liga Champions. Young Boys nggak ada ikatan sejarah dengan Barcelona. Ya, bahkan Young Boys juga berada, gue ngeliat ada 2 level di bawah Osasuna kemarin. Ya, Osasuna transisinya cepat, pemainnya bagus, dan dia tahu solusi-solusi gimana cara bikin Barcelona kebingungan. Gitu guys. Nah, lalu seperti yang gue katakan di episode sebelumnya, bahwa Barcelona nih menang ya minimal banget 2 gol. Ya, syukur-syukur 2 gol dan lebih. Kalau bisa top scoring Lewandowski, top scoring Lewandowski. Kita langsung bahas ke permainannya aja. Ya, Barcelona bermain seperti biasa. Ada Magic Pedri di tengah. Pedri ini kayaknya trending nih. Karena di kolom YouTube gue pas lagi live kemarin, yang kalian komen juga, itu Magic Pedri, Iniesta, nomor 8 siapa Iniesta. Jadi, yang gue katakan, Pedri memang pemain yang penuh bakat. Bakatnya bahkan istimewa. Tapi sayang, tahun sebelumnya, dia kurang memiliki endurance yang sangat baik. Dia kurang memiliki tenaga yang cukup untuk seorang atlet profesional. Jadi Pedri terlihat begitu capek, dia nggak tahu ngapain di lapangan, dia mau muntah kuning, mukanya udah pucet, darahnya nggak ngalir. Itu yang terjadi Pedri. Tapi Pedri yang sekarang, Pedri yang beda dari Pedri sebelumnya. Ya, dia bisa mengontrol the game. Ya, jadi kalau di era Xavi, dia disuruh overload, maju terus ke tengah guys. Jadi overload, dia harus duel second ball. Dia nggak punya kelebihan itu. Pedri nggak punya duel second ball. Pedri adalah orang pendelay bola. Pedri adalah orang yang pendistribusi bola. Pedri adalah orang yang klinis, bisa lewatin 1-2 pemain. Ya, jadi Pedri bermain dengan tugasnya dan Pedri semakin istimewa. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi cedera yang dialami oleh Pedri. Ya, karena ini di belakang udah compact banget. Di Inigo Kubarsi terbaik sejauh ini. Lalu ada Konde dan ada Balde di sebelah kiri. Nah, gol pertama ya udah gol Barcelona aja, gol cepet gitu kan. Rapinya seperti yang gue katakan teman-teman, bahwa kalau Rapinya ditaruh di kiri mati. Dia nggak bisa koordinasi sama si Balde. Dia nggak punya koordinasi yang bagus sama fullback kirinya. Ya, tapi kalau dia ditaruh di tengah, ya pandangan lebih luas lagi, opsi lebih banyak lagi. Dia bisa main extra wing sama Yamal, dia bisa extra wing sama mayat hidup si Ferran Torres itu. Jadi opsi lebih banyak bisa dilakukan dan bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menaruh Rapinya di lini tengah. Jadi permainan hidup. Nah, bedanya apa sama lawan Osasuna kemarin? Kok sekarang bisa menang gede? Ya, pertama pressingnya Young Boys jelek karena memang masih muda kali ya Young Boys. Nah, dan kedua, Barcelona sudah memiliki pengumpan-pengumpan yang mampu menyuapi Lewandowski untuk mencetak gol. Mampu memberikan umpan atau memberikan mangsa yang menjadi pangsaan yang lezat buat Lewandowski. Makanya Lewandowski gacor. Gol pertama bola dari Rafinha itu bukan sembarang tap in, tapi tap innya itu bisa dia berada di posisi yang tepat. Kalau dia nggak berada di posisi yang tepat ya susah juga buat Lewandowski kan. Nah, gol kedua, gol ketiga Inigo Martinez. Ini satu nih kelebihan Barcelona. Satu kelebihan Barcelona yang sekarang gue lihat. Jawab pertanyaan gue, kapan terakhir Barcelona cetak gol lewat corner? Kapan? Dan episode sebelumnya gue pasti bilang bahwa Inigo Martinez ini untuk seorang back posturnya tidak terlalu tinggi. Tapi entah kenapa dia selalu menang kalau duel-duel bola atas. Dan dia tahu kelebihan dia bagus dalam duel-duel bola atas. Sehingga ketika corner, ketika ada set piece, gue gak tahu ini pasti dilatih sih, tapi dia maju. Karena sundulan Inigo Martinez pertama gol, dan sundulan kedua itu ke arah Lewandowski dan Lewandowski mencetak gol. Itu yang terjadi ya.
perubahan demi perubahan, improvement yang dilakukan, yang diberikan oleh Hansi Flick kepada para pemain itu banyak banget, sehingga pemain bisa lebih mengembangkan dirinya. Ini gue tahu apa kelebihannya, dia tahu apa kekurangannya, kelebihannya dipaksa terus menerus sampai menguntungkan buat Barcelona. Nah itu. Nah gol kelima gimana? Nah ini sorry ya, Balde nih. Gua kali ini ngebela Balde. Mana Hertas Balde? Mana yang bilang Balde ini bisanya cuma lari-lari doang. Balde ini kalau defense jelek banget. Itu iya, defense jelek. Gue gak bisa bela. Tapi buat orang yang bilang Balde kalau passingnya salah-salahan, Balde buta warna, itu Afif Safi sih. Nah, ternyata yang di pikiran Balde adalah kalau misalkan dia mengumpan asal-asalan, itu bukan semata-mata umpan asal-asalan, tapi Balde sedang mengincar kaki lawan sehingga lawan akan melakukan own goal. Jadi kalau back-back lain, Dani Alves, Marcelo, Jordi Alba, itu umpan kepada teman dan diselesaikan oleh teman. Ada Messi, entah Benzema, ya entah David Villa, entah dari Trent Arnold ke Nunes. Balde tidak seperti orang-orang pada umumnya. Balde nggak anti mainstream, Balde nggak mainstream, dia anti mainstream. Dia ngincernya lawan, biar apa? Biar bunuh diri. Terbukti 1 gol berhasil diraih dari inisiatif Balde mengoper lawan. Cuman kan itu kan 1 dari 1000 Balde. Susah juga belainnya nih Balde. Susah juga. Nah itu yang terjadi di Barcelona. Gue nggak bisa nge-review banyak karena lawannya ini ya Young Boys ya 3-4 level di bawah Barcelona. Sorry itu saya ada fans Young Boys di sini juga. Ya mungkin para pemain juga tahu kayak bakal kalah, para fansnya juga tahu kayak bakal kalah gitu. Jadi terima aja lah. Nah, lalu Barcelona kalau posisinya babak pertama udah 2-0, babak kedua ngapain? Apakah coba Ferran, Ansu dan De Jong, ataukah itu malah rentan buat takutnya dia cedera lagi? Nah tapi gue berpikir kayak udah mainin aja Ansu dan De Jong. Kenapa? Biar apa? Biar dia ngerasain lagi atmosfer match, dia ngerasain lagi euforia pertandingan. Jadi gue ngerasa keputusan yang tepat. Lagi-lagi Hansi Flick, ternyata gue juga kangen loh. Coba Cung, mana yang kangen sama Ansu dan Ferran? Si Frenkie De Jong. Kangen gue, udah seringan ngerosting. Ya, Frenkie De Jong gue seringan ngerosting, walaupun dampak impactnya belum terlalu banyak ketika dia masuk. Ya, permainan udah terlanjur, ritmenya udah terlanjur dipakai sama Pedri dan si Casado. Jadi dia nerusin aja, cuma agak masih kurang nerusin. Kangen gue sama Ferran dari kick. Lu kangen sama mayat hidup lu. Iya kangen Messi ya gue. Nah, ketika masuk, apa yang terjadi? Yang pertama terjadi, gue deg-degan takut mereka cedera lagi guys. Ya gue takut mereka cedera lagi. Ada Ansu udah mulai jingke-jingke tuh, karena gue belum ngelihat Ansu on sampai 100% enggak. Tapi untuk main aja dulu, nggak lari juga. Gue nggak mau ngecengin lu mulu, takut mental lu rusak lagi. Ansu kalau bisa lu jangan buka Instagram lu dulu, takut ada yang hujat. Ya main yang bener dulu aja. Ya. Dan ketika masuk, gue mau ngelihat gimana nih duet dari si Frenkie dan Casado. Bagus-bagus aja. Dua-duanya saling ngerti, dua-duanya saling backup. Casado jadi metronom yang geser-geser si De Jong, atau De Jong jadi metronom geser-geser Casado. Tapi yang salut gue sama Casado bisa ketika dia Barcelona lagi nyerang, dia berada di kotak penalti lawan. Tapi ketika Barcelona lagi bertahan, dia berada di kotak penalti Barcelona. Gue udah mulai ngefans sama Casado ya. Ada nih nggak fans Casado sejauh ini? Itu yang terjadi di Barcelona. Tapi kenapa kok Ferran nggak ditarik? Ini mungkin pertanyaan juga buat kalian. Dari kalian, kenapa Ferran nggak ditarik? Menurut gua, ditariknya Lamine Yamal, ditariknya Lewandowski, ditariknya Kubar, ditariknya si Inigo Martinez, itu untuk mengamankan stamina, untuk mengamankan endurance, bahkan mengamankan fisik diri dari cedera. Makanya Ferran dimainin mulu. Kalau bisa sampai jadi kerangka kali di lapangan ya, jadi patung. Jadi patung di lapangan. Ya benar, Casado di mana-mana tuh ada yang komen. Casado everywhere, bro. Ada di mana-mana, bro.
Nah, lah itu di babak kedua ada satu perhatian gue yang menarik, ada bek Barcelona yang bernama Cuenca. Untuk postur seorang bek, sorry to say, mungkin gue masih belum percaya sama Cuenca. Karena apa? Dia terlalu kecil, terlalu pendek buat seorang bek, ya. Dan terlalu kurus untuk benturan, untuk menghalau lawan dari, maksudnya untuk mengawal jala Barcelona, lini belakang Barcelona dari serangan-serangan lawan. Gue nggak tahu nama striker Young Boys siapa, tapi ada sekali sprint yang dikejar sama Cuenca. Cuencanya nggak kuat ngejar striker lawan, dan Cuencanya malah jatuh. Dan ketika jatuh, tangannya nangkep kaki. Bos, dulu, jangan dulu Hansi Flick, dengerin kata gue kali ini ya. Gimana kalau gitu? Gue masih ragu kalau ada back yang kayak Cuenca kayak gini. Terlalu kecil buat back, terlalu gampang dimainin badan, terlalu gampang itu striker lawan mau segede apa, mau sekecil apa, ngeprotect ball, tapi yang ngambil Cuenca nggak bakal dapet. Itu saran dari gue. Kalau mau rotasi ada Cuenca atau Barca B yang badannya masih kayak gitu, jangan di match-match penting ya. Kalau udah main 4-0 ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, ya kalau back segede Cubarsí lah, itu Cubarsí udah produk emas banget Barcelona. Jadi kalau standar ada Cubarsí, kalau 2-3 level di bawah Cubarsí dipikir-pikir lagi Hansi Flick, jangan barangan masukin orang aja lo. Nah, ini Ferran gimana nih sekarang yang belum tinggal sesi Ferran Torres? Ada yang bilang di X gua, Ferran kayaknya lebih cocok main di Young Boys deh daripada di Barcelona. Lah gue pikir iya juga ya. Iya juga bro. Bahkan masih bisa jadi cadangan tuh Ferran Torres kalau di Young Boys. Ini emang nampasnya mau dihabisin, makanya gak diganti sama Hansi Flick. Itu yang terjadi Ferran. Yang gue bingung adalah Ferran lawan tim yang jago gak kelihatan. Lawan tim yang jago bingung. Lawan tim yang gak jago juga gak kelihatan. Lawan tim yang gak jago juga bingung. Udah gue bilang mah admin aja Ferran Torres. Ya. Udah gue bilang mah nyetak jersey aja nih. Name set jersey tuh di situ kan gue tahu banget tuh. Di Camp Nou aja tuh, di Camp Nou tuh ada Barca official store di situ. Kalau nggak di Montjuic. Di Montjuic kalau naik kereta gantung itu ada loket. Lu jadi loket situ aja. Cobalah, ini Hansi Flick udah terlalu percaya banget sama lu. Lu yakin lah kalau lu tuh lagi dilihat Ferran. Lu tuh lagi dites sejauh mana Ferran perkembangannya. Rapinya udah ngebuktiin. Pedri jauh banget perkembangannya udah ngebuktiin. Casado udah ngebuktiin. Bernal kemarin udah ngebuktiin tapi cedera. Ya, lu kalau kebalap sama Ansu Fati dan Frenkie de Jong, udah main di Young Boys aja. Lu di Young Boys juga cadangan ketiga lu. Gitu aja ya dari gua. Silakan rayakan kemenangan. Iñaki Peña nggak ketes ya, karena ada satu peluang yang bisa jadi gol tapi offset ya. Kalau misalkan itu gol nggak offset, Iñaki Peña nggak nangkap tuh malam tuh, nggak ada save satupun ya. Jadi nanti bakal ada ujian yang sesungguhnya. Dortmund menang gede lawan Celtic ya. Ada juga Bayern Munchen yang dilatih Vincent Kompany yang kemarin ngebantai sampai berapa itu, skor gede banget ya. Sekali lagi gue mau ngomong, gue Afif Safi sebagai fans Barcelona nggak takut sama Munchen, nggak takut sama Dortmund, nggak takut sama siapapun yang ngajak rematch Barcelona. Kalau Barcelonanya skuadnya full, kalau Barcelonanya skuadnya nggak aneh-aneh dan ada faktor-faktor non teknis lain yang bikin Barcelona jadi kalah, gue siap nonton menyaksikan pertandingan Barcelona melawan tim-tim besar ya. Siapapun, siapa yang mau digolin sama Ansu Fati, siapa yang mau diacak-acak sama Ferran Torres, ya silakan. Bayern Munchen kita tunggu ya. Sevilla nanti, El Clasico nanti, Bayern Munchen, Dortmund, panggilin yang jago-jago ya. Kalau bisa lawan Dortmund seminggu 7 hari 7 kali dengan skuad yang sekarang. Oke, gitu aja teman-teman. Gue mau subuhan dulu. Terima kasih yang udah nonton live gue yang di YouTube kali ini. Sehat-sehat selalu ya. Buat yang udah nonton juga di live YouTube gue, tadi gue live reaction teman-teman. Jadi mungkin yang nggak tahu gue live reaction, mungkin gue besok bisa update sosialisasi dulu ya. Semua sehat-sehat selalu yang udah komen, terima kasih. Yang komen-komennya udah gue bacain semua. Offset trapnya, nah offset trap itu
sejauh ini memang berhasil. Cuma ini Young Boys ya, kalau misalkan musuh lu lebih cerdik atau musuh lu punya pemain yang kiri kanannya cepet, nggak usah kayak Madrid, nggak usah kayak Munchen, lu sama Osasuna aja kan nggak jalan offset trap lu. Jadi dapat bola buang ke White arah Balde, buang bola ke White arah Konde, naik turun naik turun naik turun, itu empot-empotan. Jadi kalau misalkan untuk opsi offset trap itu oke lah, tapi kalau untuk menjadi senjata utama, aduh deg-degan bro. Gitu aja dulu ya, masih rentan. Kecuali back lu kenceng, kecuali back lu Beckenbauer, Nesta, Maldini ya, ini back lu juga harus butuh lari. Ubar sih masih kenceng sih, masih muda, cuma bukan sprinter. Takutnya kalau udah lewat ngudaknya susah. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton live streaming, yang udah nonton YouTube live, yang nonton YouTube gua, yang udah komen-komen. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchas gracias. Salat subuh dulu guys.